Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Yuyanto di channel Cerita Horor True Story. Gimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat semua ya, dan dilindungi dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Mbak Ngesot yang berjudul Kualat di Gunung Purwosari. Untuk kisah selanjutnya, langsung aja ya. Cerita horor True Story. Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpa perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Kamu bawa kompas nggak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegang senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick? Wah, untungnya aku bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Rick, jam tangan ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada, karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Rick, pelan-pelan jalannya, kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorot senter ke segala arah, tetapi tidak ada. Rick, aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja, aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah. Itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rerumputan. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir? Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu, milik Mira. Mira? Pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambat-lambat. Ku dengar dari semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan, lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Aku mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, aku kenalin kamu sama calon suamiku. Dia ganteng banget.
Mira menarik lenganku. Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli dengan ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk, tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suamiku. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar yang sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga, Mir, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun, kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya, di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar, menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan? Tolong biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengkipaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumahku sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar, Mir. Sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Aku bahagia di sini. Kalau kamu mau pulang, silakan saja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntutnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku, terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertahu-tahu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikunde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira, menyusul sosok genderuwo mengerikan. Dia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan tangan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira, makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu hitamnya. Tidak lama kemudian, rombongan itu berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah, sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku mengebuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana saja kamu? Ninggalin aku sendirian. Rick, aku cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat, Rick. Si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah ketawa. Ada-ada aja kamu. Masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Serius, Rick. Aku lihat sendiri.
Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung, kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru, Rick. Nanti kita terpisah lagi, kataku. Kini, aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kukenal. Ricky, jalan paling depan aja, pintaku. Semakin aku menyuruhnya jalan paling depan, agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkahannya. Oh, siap, Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang kuperhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, kamu kenapa sih? Hah? Aku baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun, aku tetap waspada. Sialnya, 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan, tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Dia terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Purwosari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang ku kenal. Tingkahnya aneh. Dia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya, kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api yang di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Purwosari. Di tengah perjalanan aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak Eldi yang sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. Eldi? Aku menyipitkan mata. Rick, itu si Eldi. Kutepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timbal Ricky sambil tertawa cengengesan. Eldi memang menghilang dari dahan pohon itu. Tetapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Warahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali, banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti tidak bersedih. Kulihat Ricky berdiri mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan. Dia bukan Ricky lagi. Lihat saja, tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menolehku ke arahku, lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar matahari. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nah, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya-tanya dengan sesangat hati. Ia menyeringai, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjukkan ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Oh, Ocos, Ocos.
katanya berbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, ikut, itu Ocos. Dia selalu berbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit, melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Sana, ke sana, ke rumah, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari yang lalu. Ada 2 jendela kaca dibangun di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahayanya dari lampu cunting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derita langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang laki-laki mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Orang. Nyasar, kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini? Sapinah? Kakak itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, Ocos, ada. Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengembang di atas sana. Ayo cepat masuk, pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat, tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu cantik yang digantung di dinding bilik. Namaku Aba Sarta, dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos? Namaku Oribah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondocin. Aba Sarta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, kataku. Aba Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasan itu. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulasari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Aba Sarta marah, urat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Sulit. Ini sulit. Ia menoleh pada si nenek. Antar aku pulang aja. Mbah, tolong aku. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan harapan cemas. Kenapa, Mbah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Aku mengerutkan dahi. Ya, para jin penghuni gunung ini. Perkataan Aba Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jarwo, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulasari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini, agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalian harus tanggung sendiri akibat. Tambahnya, aku tertunduk lesu jujur. Aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis. Aba Sarta menepuk pundaku. Tolong antarkan aku pulang, Mbah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas.
Dia benar-benar mengincarku, dan Abah serta istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. "Kau harus pergi dari sini sekarang," Abah Sata mengusirku. Jangan, jangan." Si nenek memegang pundakku. Ia sepertinya akan membelaku. "Nginep di sini ya. Pagi baru pulang." Dia mengelus rambutku. "Bahaya, Sabina. Kita bisa mati dibunuh Ocos," Abah Sata membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih bahaya. "Bah, boleh aku nginap dulu di sini?" Aku merapatkan kedua telapak tangan, memohon padanya. Abah Sata tampaknya luluh. Dia mengembuskan nafas berat. "1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini." Akhirnya, Abah Sata berbaik hati, mengizinkanku menginap di rumahnya, dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar bola api itu pasti menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Apakah aku akan tetap hidup atau mati, seperti Edi, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah serta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau orang bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti seorang perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah serta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan yang menggunakan kebaya merah dan sarung batik kemasan bermotif bunga. Rambutnya dikondek, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. "Sumuhun, Nyai," Abah Sata mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. "Entong ngangguam cocowan kulo," kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. "Sumuhun, Nyai, hampura kulo," Abah Sata kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba, ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bahwa api itu ternyata mempunyai 2 mata, seperti manusia. Dia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sata melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia seperti ingin membunuhku? "Pergi dari sini," bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. "Baik, Bah, ampun." Dengan cepat, ku ambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku, lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sata yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan, seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sabina. "Pegang, ya, hati-hati."
Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. "Apa ini, Nek?" tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abasarta dari kejauhan mau meneriaki agar segera pergi. "Bunuh kau," ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera aku kantongi keris kecil itu, lalu pergi dari hadapan nenek Sapina. Aku tidak tahu kemana arah langkahku. Sekarang, dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh, diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abasarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian nenek Sapina. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil, gigiku bergetaran, perutku lapar, tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini, membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walaupun hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengerahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. "Bangsat kamu, sini kalau berani, lawan aku." "Woi, sini kamu," teriakku sambil menggigil kedinginan. "Kalau memang ku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir." Sesaat kemudian, ada sesuatu menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrakku tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang sama barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senter lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diserunduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Ku pegang erat-erat kepala babi itu, lalu menepaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengipaskan kepalanya, membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulihat babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu ngamuk, ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk-tusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi. Tiba-tiba, tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di depan derasnya tetes hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan, berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abasarta. "Apa maumu, maksud? Keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh, kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Cabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darahnya muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang gonggong. "Rick,
Rick, Rick. Ku tutup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat, matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin aku, Rick, pulanglah. Sesaat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasa ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang kualami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung mereda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Ku ikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu, aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang ini kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Kurogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi di jalan terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab, sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah aku menggali tanah ini, menggunakan sebuah batang kayu besar dengan lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu saja sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh, aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitar sini. Aku percepat langkahku menerjang semak-semak, tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah kudatangi. Di depan gubuk itu, ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Blosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kudekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya. Sebelum aku sempat menyapa, Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapina tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutnya, kau beruntung, kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merokok sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, ia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Kau harus mati, teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali, aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Itu dia, teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh.
Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu, lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggontok tubuhku dalam posisi terbalik, sepertinya babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku, Pak Jaro, jangan bunuh aku. Aku tidak menunggalkanmu. Bola api itu akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Tambahnya, kau tahu 2 gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu mayat dari 2 pendaki yang dulu pernah melanggar-langgar larangan gunung ini. Nanti, kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku ngamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang melakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi, teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu sudah tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal dalam posisi terbalik seperti ini. Lama-lama aku kesulitan untuk bernapas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Badannya ditempuh menanjak, kedua lelaki menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepaskan batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Pak Jaro dan 2 anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dan dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan, Pak, aku mohon, ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkannya lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran itu. Ia mengambil arit, lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Ricky memandangiku dengan tatapan nelangsa. Ricky, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya, kata Pak Jaro. Ia mengacungkan arit, lalu menebaskannya ke leherku. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita yang ditulis oleh Mbak Ngesot yang berjudul Kualat di Gunung Puasari. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Apakah Mori tewas ataukah dia selamat dari acara ritual itu? Jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Saya Samuel Yulianto. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.